Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati memohon hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pembacaan firman Tuhan, Bilangan 33. Bilangan 33 ayat 2, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema kita, Tuhan menyertai dalam perjalanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bilangan 33 mencatat perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian dengan daftar lengkap tempat-tempat persinggahan mereka sebanyak 42 tempat. Setiap tempat bukan hanya sekedar lokasi geografis, tetapi juga menyimpan makna rohani yang begitu dalam. Dari sini kita bisa merenungkan beberapa hal. Pertama, setiap tempat persinggahan adalah bagian dari rencana Tuhan. Musa mencatat perjalanan mereka sesuai dengan titah Tuhan. Bilangan 33 ayat 2. Bangsa Israel tidak berjalan tanpa arah, tetapi mengikuti pimpinan Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita, bahwa setiap musim, setiap perubahan, bahkan setiap tantangan, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kadang kita merasa tersesat, merasa kesunyian, tetapi sebenarnya Tuhan sedang memimpin kita melalui proses yang diperlukan. Ya, pertanyaannya adalah, apakah saya percaya bahwa setiap fase dalam hidup saya adalah bagian dari rencana Tuhan? Yang kedua, kita belajar bahwa setiap tempat adalah tempat pembelajaran dan ujian. Beberapa tempat dalam Bilangan 33 adalah lokasi di mana Israel diuji dan belajar tentang ketaatan serta iman. Beberapa hal di antaranya seperti ketika mereka ada di Mara. Dalam ayat 8 dicatat, airnya pahit, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi manis. Ini menjadi satu ujian iman. Kemudian ketika mereka di Elim, ayat 9, di sana ada tempat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Mereka beristirahat di sana dan mereka mengalami pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Kemudian ketika mereka di Rafidim, ayat 14, di sana bangsa Israel kekurangan air dan mereka belajar bergantung pada Tuhan, bergantung untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya, tidak semua tempat itu nyaman, tetapi semuanya mendidik dan membentuk karakter umat Tuhan. Saudara, apakah saudara mau belajar dari setiap ujian yang Tuhan izinkan di dalam hidup saudara? Nah, kita perlu merendahkan hati dan di dalam segala ketundukan kita mau diperlengkapi, kita mau dibentuk oleh Tuhan dimanapun kita berada. Yang ketiga, setiap tempat adalah langkah menuju janji Tuhan. Meskipun perjalanan panjang dan penuh dengan tantangan, Israel akhirnya sampai ke perbatasan tanah perjanjian. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Hanya persoalannya, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Meskipun perjalanan terasa panjang, perjalanan terasa sulit. Tetapi kita harus percaya bahwa kalau Tuhan yang memimpin, kita akan sampai ke tujuan. Amin. Dan yang keempat, tempat di mana kita harus melepaskan hal lama. Kamu harus membinasakan segala patung tuangan atau berhala mereka. Demikian dicatat dalam Bilangan 33 ayat 52. Ketika mereka mendekati tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan mereka untuk menghancurkan berhala-berhala dan tidak mengikuti kebiasaan orang Kanaan. Hal ini berbicara tentang bagaimana kita harus meninggalkan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu harus kita tanggalkan, itu harus kita buang.
Apa kebiasaan lama saya? Apa kebiasaan lama saudara yang harus ditinggalkan, yang harus dibuang agar kita bisa berjalan lebih dekat dengan Tuhan, lebih cepat bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita seperti perjalanan bangsa Israel pada zaman dahulu, penuh dengan tantangan, ujian, dan di sana kita semakin dimurnikan, dibentuk, tetapi juga di sana ada jaminan penyertaan Tuhan. Setiap persinggahan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk umatnya dan membawa umatnya kepada janji Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa setiap tempat di mana kami singgah, di mana kami berada, di sana ada rencana Tuhan yang terus memimpin kami, mengarahkan kami agar kami tetap setia, tetap taat, dan meyakini bahwa Tuhan akan memimpin kami sampai ke tujuan, yaitu tanah perjanjian yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.